sebelumnya mohon maaf, di sini saya dan teman saya izin mewawancari Bapak. Saya dan teman saya dari Universitas Islam Negeri Surakarta mau mewawancari Bapak untuk tugas kewirausahaan Islam. Untuk jenis usaha dari Bapak ini masuk ke jenis usaha apa, Pak? Untuk usaha saya ini masuk ke dalam jenis usaha roti dan juga makanan, Mas. Untuk alamat usaha Bapak ini? Untuk alamat usaha saya yaitu di Bucangan, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian untuk yang lebih tepatnya yaitu di Barat Kampus UIN Raden Mas Said, Surakarta. Untuk posisi Bapak di usaha ini sebagai owner atau kerja? Untuk saya sendiri sebagai owner dari perusahaan, dari usaha ini. Untuk usaha ini didirikan kapan, Pak? Usaha ini didirikan pada tanggal 15 Oktober 2022. Untuk karyawan apa udah mempunyai karyawan? Untuk karyawan itu baru satu, tapi sementara ini yang jaga saya dulu karena karyawan itu kalau pas saya nggak bisa, baru karyawan saya yang menjaga itu. Untuk sistem kerja di usaha ini? Untuk sistemnya yaitu untuk jamnya mulai jam 4 sampai dengan jam setengah 11 malam. Kemudian untuk gajinya itu juga harian, jadi nggak persenan. Kalau yang lain mungkin ada yang persenan, mungkin ada yang sesuai dengan satu roti itu nanti berapa. Kalau saya itu per harian langsung berapa. Untuk sistem pemasaran usaha Bapak ini? Untuk pemasaran itu yang pertama melalui media sosial yaitu WA dan juga IG. Saat launching dulu juga saya membuat pamflet, dan pamflet tersebut saya bagikan ke Instagram, Facebook dan juga WA, story WA itu. Lalu kemudian pemasaran yang kedua yaitu saya membuat stiker, di mana stiker tersebut bertuliskan nama produk, kemudian nomor WA dan juga yang lainnya yang tertera di stiker tersebut, yang mana setiap pembeli itu saya kasihkan stiker per orang, saya kasih satu. Kemudian untuk yang ketiga saya menyuruh teman-teman saya untuk menge-share usaha saya ini ke teman-teman yang lain agar pemasarannya itu lebih luas jangkauannya, dan dari masyarakat umum pun bisa mengetahui keberadaan dari usaha saya ini, dan nantinya diharapkan bisa minat dan juga bisa beli di usaha saya. Untuk keunggulan dari usaha Bapak ini dari usaha yang lain itu apa? Untuk keunggulan sendiri yaitu yang pertama, di sini saya kasih topping yang banyak. Biasanya yang lain itu hanya cuma coklat, selai, stroberi, nanas, blueberry, melon, keju dan juga kacang. Akan tapi di sini ada varian yang lain seperti srikaya, vanila, durian, wow crunchy, green tea, cappuccino, dark coklat, Milo, Oreo dan lain sebagainya. Kemudian yang pemasaran yang kedua yang berbeda dengan yang lain, di sini kan biasanya hanya roti bakar saja, tapi di sini saya kasihkan cara masaknya dengan cara kukus. Kemudian keunikan dari usaha saya ini yang ketiga yaitu untuk kemasannya itu saya kasih daun pisang di setelah kertas minyak itu saya lapisin daun pisang karena agar rasanya itu berbeda dari yang lain, dan itu ada rasa khas tersendiri dari lapisan daun pisang tersebut. Baik, itu tadi untuk keunggulannya. Ada enggak kelemahan dari usaha Bapak ini? Untuk kelemahan sendiri ya mungkin dari usaha saya itu waktu pas hujan-hujan itu ya mungkin kalau roti bakar dan kukus itu pas hujan mungkin banyak yang minat, akan tapi kan karena cuaca yang kurang mendukung, mungkin hujan seharian atau mungkin pas waktu saya saat dasar atau saat mulai buka usaha ini sampai malam mungkin hujan, nah itu sangat mempengaruhi dari
usaha saya, karena pada saat musim seperti itu orang-orang itu yang mau beli kemungkinan besar akan jarang keluar karena mengingat kondisi yang seperti itu. Kemudian yang kelemahan yang kedua yaitu di sini juga di area Kartosuro terutama juga sudah banyak yang jualan roti bakar. Kemudian untuk yang ketiga dari kelemahan saya ini kan banyak di lingkungan kampus ini yang berjualan seperti cilok, seperti cilor, es teh dan lain sebagainya, yang mana untuk nominalnya itu nominal rendah. Dalam artian kalau orang beli itu bisa perseorangan tuh. Kemudian kalau yang di roti bakar saya ini kan harganya terkait cukup agak tinggi, karena memang roti bakar itu bungkus itu biasanya dimakan lebih dari satu orang gitu. Jadi biasa untuk warga atau untuk komunitas atau yang lain. Jadi peminatnya ya mungkin hanya orang yang berkepentingan tersebut. Tetapi ya itu bukan menjadi masalah yang mungkin saya pikirkan lebih jauh, karena memang usaha roti bakar juga lumayan cukup menjanjikan itu. Yang penting tetap konsisten dalam penjualannya. Untuk solusi dari Bapak sendiri untuk mengatasi hal-hal tersebut? Untuk solusi mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama, lebih sering-sering saja mengeser atau mempromosikan ke IG, Facebook maupun terkait usaha saya, karena setiap orang itu kan kadang kurang informasi terkait usaha saya ini, karena usaha saya juga baru berdiri belum sampai setahun gitu. Kemudian untuk yang kedua yaitu ya mungkin lebih konsisten dalam jam buka sampai tutup. Misal jam buka saya jam 4 ya, kemudian tutup saya itu setengah 11 ya, seperti itu. Jadi untuk bukanya itu nggak molor sampai maghrib gitu. Karena setiap pelanggan itu kan kemungkinan besar mau mencari makan ya jam segitu, mungkin jam 4 atau kalau lebih dari jam 7 mungkin kemalaman. Nah itu menjadi suatu peluang bagi saya untuk bisa memasarkan lebih banyak dari usaha roti bakar saya ini. Kemudian untuk yang ketiga, ini poin yang sangat penting, karena di sini nantinya akan pelanggan itu akan bisa membandingkan usaha saya dengan usaha yang lain, yaitu konsisten terhadap pemberian topping. Karena kadang kalau sudah laris itu sudah laku rotinya atau usahanya, kadang ada yang mengurangi dari porsi topping, pemberian topping tersebut. Akan tapi dari saya akan mengkonsistenkan pemberian topping itu agar tetap seperti yang awal mula banyak gitu. Jadi biar ada ciri khas dari saya sendiri bahwa saya memberikan topping itu tidak pelit kalau orang bilang itu. Jadi sini biar terkenal topping yang tidak pelit dan cukup banyak gitu, sehingga pada saat dikonsumsi itu pelanggan lebih menikmati masakan dari roti bakar dan bus sini gitu Mas. Untuk usaha yang Bapak jalankan ini, target penjualannya itu ke mana Mas? Untuk target penjualan dari usaha ini lebih ke pelajar dan mahasiswa Mas, karena untuk tempat usaha saya ini terdekatnya yaitu kalangan pelajar, yaitu di SMA IT Kartosuro ini, karena yang di sampingnya dan masih muridnya itu juga banyak. Kemudian target selanjutnya yaitu kalangan mahasiswa, karena di sini juga dekat kampus untuk usaha tempat usahanya, dan di sini juga banyak lingkungan kos-kosan. Jadi sore sampai malam itu banyak yang dari anak kos itu yang ingin makan roti bakar, sehingga di sini untuk targetnya yaitu pelajar dan mahasiswa. Dan untuk masyarakat umum pun mungkin ada, tapi enggak sebanyak sama pelajar sama mahasiswa.
Bapak sendiri alasan memilih lokasi di sini itu kenapa Pak? Karena di sini lokasinya sangat strategis. Di sini juga bisa dijangkau oleh masyarakat umum, kemudian untuk kendaraan sangat lumayan banyak lah. Kemudian di sini juga banyak lingkungan di sekitarnya itu terdapat kos-kos dari mahasiswa dan juga asrama dari anak-anak SMA IT. Kemudian di sini juga lokasinya dekat kampus dan juga dekat SMA IT Kartosuro, di mana mahasiswanya itu sangat banyak. Berapakah profit yang Bapak hasilkan dari usaha ini Pak, yang Bapak itu dapat? Untuk profit ya, untuk motornya kurang lebih setiap bulan ya, kurang lebih ya 8 jutaan. Kemudian untuk omset bersihnya ya sekitar 4 sampai 5 jutaan untuk 1 bulan. Untuk harganya sendiri Pak itu? Untuk harga sendiri di sini sangat terjangkau, yaitu mulai dari harga 11.000 sampai dengan harga 20.000. Kemudian itu ada juga tambahan topping. Untuk tambahan topping itu mulai dari harga topping 3.000 sampai dengan 5.000 itu untuk topping taburnya. Jadi setelah roti itu matang dan mau dikemas, itu sebelum dikemas ditambahkan topping dulu seperti keju, coklat, oreo, seperti itu Mas. Kalau misalkan gini Pak, ada yang beli gitu, apakah ada garansinya gitu Pak kalau untuk membeli roti bakar gitu? Untuk garansi sejauh ini nggak ada Mas, karena kalau garansi itu kan juga terkait barang, biasanya barang yang rusak. Kalau ini kan makanan, dan kalau makanan basi pun tidak mungkin, dan untuk basi itu tidak mungkin saya jual, karena untuk roti sendiri ini kan untuk basinya sekitar 3-4 hari itu baru basi. Dan kalau saya biasanya kalau roti udah 3-4 hari itu sudah tidak saya jual lagi gitu, karena menjaga kualitas dari produk saya Mas. Kalau kemungkinan kalau setelah saya masak dan saya berikan ke pelanggan itu, kalau dibuka di rumah atau bahkan pagi pun belum basi, insya Allah belum basi Mas. Ini pertanyaannya yang terakhir Pak, apakah akan ada perkembangan atau inovasi di dalam usaha yang Bapak lakukan ini, seperti sistem pelayanan atau penjualan dari ini? Untuk perkembangannya ya alhamdulillah, karena setiap usaha itu kan biasanya babat alas, kalau orang Jawa bilang itu babat alas, itu mulai dari awal dulu merintis. Karena di sini saya usaha pribadi bukan franchise, dimana kalau franchise itu sudah dapat pelanggan, sudah dapat nama dan lain sebagainya. Kalau saya itu baru merintis usaha dari kecil, dan ingin ya semoga bisa besar. Ini untuk perkembangannya alhamdulillah baik, dan setiap hari penjualannya meningkat, ya kadang naik turun lah Mas, karena juga namanya juga usaha kan, nggak selalu naik, tapi kalau turun pun nggak begitu parah gitu. Untuk perkembangannya alhamdulillah naik, dan pelanggan juga semakin banyak, dan setiap hari kalau sudah ada yang membeli otomatis untuk pelanggannya juga semakin tambah gitu Mas. Untuk pengembangan dalam strategi pemasaran ya, pemasaran atau pemasaran ya. Untuk pemasaran ya strategi pengembangannya ya melalui story WA itu yang tadi saya sampaikan, bahwasanya setiap hari ya kurang ya seminggu lah, paling enggak 4 sampai 3 hari itu saya buat story terus. Kemudian saya share juga ke teman-teman saya. Kan di sini juga ada IG khusus dari roti bakar Roti Bungkus Mas Iksan ini. Setiap hari ya kadang saya upload gitu, kadang saya buat story gitu. Itu Mas. Baik Pak, untuk wawancara malam hari ini, terima kasih menyempatkan waktu untuk kami. Kurang lebihnya kami dan teman-teman mohon maaf. Saya dan teman-teman pamit.
Oh iya, terima kasih Mas yang sudah berkenan hadir untuk mewawancarai usaha roti bakar dan kukus ini. Dan semoga apa yang dicita-citakan dari Mas-mas semua bisa sesuai dengan harapan, dan juga untuk nilai dari wawancara atau tugas dari wirausahaan Islami tadi bisa memiliki nilai bagus. Terima kasih. Semoga usahanya lancar terus. Amin Mas.